Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan fa huwa mufa'ilun wa daka mufa'alun fa'il la tufa'il mufa'alun mufa'alun. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan fa huwa muqatilun wa daka muqatalun qatil la tuqatil muqatalun muqatalun. Bentuknya sedikit. Masa yumasu masatan wa misasan wa misasan fa huwa mumasun wa daka mumasun masik la tumasik mumasun mumasun wa ada yuwaidu muwadatan wa wi'adan wa wi'adan fa huwa muwaidun wa daka muwadun wa'id la tuwa'id muwadun muwadun yasaru yasiru muyasaratan wa yisaran wa yisaran fa huwa muyasirun wa daka muyasarun yasir la tuyasir muyasarun muyasarun. Awana yu'awinu mu'awanatan wa iwanan wa iwanan fa huwa mu'awinun wa daka mu'awanun awin la tu'awin mu'awanun mu'awanun. Bayana yubayinu mubayanatan wa biyanan wa biyanan fa huwa mubayinun wa daka mubayanun bayin la tubayin mubayanun mubayanun. Ata yu'ati mu'atatan wa ita'an wa ita'an fa huwa mu'atin wa daka mu'atan ati la tu'ati mu'atan mu'atan. Laqa yulaqi mulaqatan wa liqa'an wa liqa'an fa huwa mulaqin wa daka mulaqan laqi la tulaqi mulaqan mulaqan wala yuwali muwalatan wa wilaan wa wilaan fa huwa muwalin wa daka muwalan wali la tuwali muwalan muwalan. Dawa yudawi mudawatan wa diwaan wa diwaan fa huwa mudawin wa daka mudawin dawi la tudawi mudawan mudawan. Akhadha yu'akhidu mu'akhadatan wa iqadan wa iqadan mu'akhidun wa daka mu'akhadun akhid la tu'akhid mu'akhadun mu'akhadun. La ama yulaimu mula'amatan wa li'aman wa li'aman fa huwa mulaimun wa daka mula'amun la'im la tula'im mula'amun mula'amun. Nasa'a yunasi'u munasa'atan wa nisa'an wa nisa'an fa huwa munasi'un wa daka munasa'un nasik la tunasik munasa'un munasa'un. Jadi langsung nggak apa-apa, sahak belum ada mengirim. Udah gantian pin, tenang. Berat yang ngomong, kita pikul bareng-bareng lah. Gimana dalam bercanda, ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saniha bermula keduanya salah sadi aksam. Iya. Ma itu lapat ta'aqqala yang mengangan-angan siapa al-wadi'u orang yang membuat kalimah fihi di dalam ma al-maudu'ah pada lapat yang diletakkan. Tepatnya sih bukan lapat ya. Pasnya kalau di sini apa namanya jumlah atau kalam gitu loh ya. Kan ini kan ja'a zaitun udah. Nah sekarang kan tinggal membahas ja'anya udah, zaitunnya udah. Nah sekarang kan bahas jumlahnya ja'a zaitun gitu loh maksudnya. Yang kedua itu bahas itu. Ayo. Al-maudu'ah pada kalam yang diletakkan. Iya. Lahu bagi maudu aman hale umum. Ya. Kal murakkabi seperti susunan al-khabari yang mangsa khobar. Ya, tahu khobar kan? Lawannya insya'i. Itu ja'a zaitun itu khobar. Tapi kalau idrib zaitan itu insya itu, atau kul makanlah siapa kamu. Nah, itu insya. Ayo. Qaulil wadi'i seperti ucapannya orang yang membuat kalimah. Wada'tu meletakkan siapa saya kulla murakkabin pada setiap susunan khobariyin. Memang kalau khobariyah. Lah iya kan, khobariyah. Aduh, kacau sendiri nih. Aduh. Yaknya namanya yak nisbat itu gitu loh, nggak apa-apa, dilatih gitu loh, biar tenget kalian. Ayo terlanjut. Khobariyin yang bangsa khobar. Dilalati karena menunjukkan atau untuk juga boleh. Untuk menunjukkan ala subuti syai'in atas tetapnya sesuatu, syai'in terhadap sesuatu yang lain, tambahin gitu, ai syai'in akhara terhadap sesuatu yang lain. Wabihada dan dengan ini keterangan. Nah, keterangan mana maksudnya? Saniha itu loh, ma ta'aqqalal wadhi' fihi al maudu' alau aman gitu loh, isinya hadza. Ngerti kan? Maksud saya kalau ada isim isyarah hadza kayak zalika, kalau kan secara makna gampangnya kan hadza ini, tapi yang dimaksud ini kan harus ditegaskan musar ilaihnya. Ini yaitu saniha, yang isinya saniha adalah ma ta'aqqalal wadhi' fihi al maudu' lah aman. Gitu loh, ayo. Wabihada dan dengan ini keterangan ma ta'aqqala al-wadi'u fihi al-maudu'a lahu aman dan seterusnya lah gitu ya. Yu'lamu itu diketahui. Enggak usah itu lah, itu dari mana? Yu'lamu diketahui apa anna majmu'a ja'a zaidun. Apa anna majmu'a ja'a zaidun. Nah, tolong kalian perhatikan dan terkip yang benar. Yang semuanya loh maksudnya. Ayo, apa sarjin dulu. Apa sesungguhnya kumpulannya? Majmu' itu makna asal kalam yang dikumpulkan. Gampangannya terjemahan bebasnya kumpulannya lafadz ja'a zaidun. Nah, ayo. Apa anna majmu'a ja'a zaidun. Jangan lu apa zaidun ini enggak? Anna majmu'a ja'a yang jelas dulu. Apa anna majmu'a ja'a zaidun. Nah, begitu. Apa sesungguhnya gabungannya lafaz ja'a zaidun, kumpulan. Ya. Min hadzal qabili itu dari ini. Min hadzal qabili itu dari ini kelompok. Iya benar. Itu dari ini kelompok. Khobarnya anna. Annahu
karena sesungguhnya gabungan lafaz Zaidun Nah, majmu'a ja'a Zaidun ya. murakkabun itu susunan, khobariyun yang bangsa khobar. Ya. Bukan khobariyah bukan. Lah iya baca aneh. Ayo lanjut. Wakila dan ditanyakan apa yang kila al murakkibatu laisat maudu'atun bal dilalatiha aqliyat Bal dilalatuha akliyatun. Enggak apa-apa, kan saya benerin. Dilalatuha itu tarkibnya sebagai mubtada. Ayo ulangi. wakila dan ditanyakan apa yang kila. Wakila dan dikatakan, bukan ditanyakan di sini. Wakila dan dikatakan apa yang dikatakan al murakkibatu Al murakkabatu, murakkabat bukan murakkibat. al murakkabatu laisat maudu'atun bal Maudu'atan, khobarnya laisat aa. maudu'atan. Nah, ngerti nggak? Udah artiin. Al murakkabatu bermula susunan-susunan. Iya. Laisat itu tidak ada apa Murakkabat. murakabat. Iya. Maudu'atan itu yang diletakkan. Iya. Bal lila latuha Bahkan bermula dilalahnya murakkabat. Dilalah itu apa? Penunjukannya murakkabat itu loh. Ayo. Bal lila latuha bahkan bermula penunjukannya murakabat akliyatun itu yang bangsa akli akal. Iya akal. Udah titik. Coba ganti Kevin. Maksudnya yang tadi dibaca ulang. Yang lain tolong diperhatikan. Termasuk Odon. Udah jangan nguap mulu. Ilah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Saniha bermula keduanya salis. Salah satu aksam. Ma itu Kalam. Tamanya gitulah. Ta'aqola yang mengangan-angan. Siapa al-wadi'u orang yang meletakkan dasar kalam, membuat dasar kalam. Fihi di dalam ma al-maudu'a pada jumlah. Lahu bagi itu lu apa al-maudu'a lahu aman apa amun? Ada yang amun nggak? Munjiri amun nggak? Aman. Oke yo. Lahu itu tetap bagi al-maudhu. Lahu itu tetap bagi al, namanya kan gitu kan. Maudhu lah itu lafaz yang dibuat untuknya gitu loh. Ayo aman yang ale umum. Kal murakkabi al khobariyi. Ya. Al murakkabi seperti susunan, al khobariyi yang bangsa khobar. Insya. Qaulil wadi'i seperti ucapannya orang yang membuat dasar kalam. Wada'tu kulla murakkabin khobariyin. Wada'tu meletakkan siapa saya kulla murakkabin pada tiap-tiap susunan khobariyin yang bangsa khobar. Lidilalati karena untuk menunjukkan ala subuti syai'in atas tetapnya suatu li syai'in terhadap suatu yang lain. Wabihada dan dengan ini keterangan saniha mata kola awadiu dan seterusnya yuk lamu diketahui apa anna majmu aja Zaidun apa sesungguhnya kumpulannya lafadz ja Zaidun min hadal qabili itu dari ini kelompok di annahu karena sesungguhnya kelompok apa maksudnya? Ini dari kelompok sani. Maksudnya sani apa? Mata kola murakkab khobari itulah min hadzal qabili itu dari kelompok murakkab khobari paling gampangnya itu gitu loh. Min hadzal qabili itu dari kelompok
dari ini kelompok. Nah, kelompok maksudnya kalam khobar, murokab khobar, khobari gitu loh. Li'annahu karena sesungguhnya sani murokkabun itu susunan, khobariyun yang bangsa khobari. Ya. Wakila dan dikatakan apa yang kila al murokkabatu laisat maudu'atan bal dilalatuha akliyatan. Al murokkabatu bermula susunan-susunan, laisat itu tidak ada apa murokkabat, al murokkabat maudu'atan itu yang diletakkan. Bal dilalatuha bahkan bermula penunjukannya murokabat akliyatun itu yang bangsa akal. Udah titik, tolong perhatikan ya. Ini saya hapus dulu. Ini kemarin saya fokus, ini bukan begini penjelasannya. Maudhu ini nanti yang ketiga ini. Ini loh, madhi mudhari, tapi ini tetap madhi sebenarnya. Cuman pembandingnya bukan bukan madhi mudhari amar, enggak. Jadi kalau yang pertama ini saya ulangi. Yang pertama kaitannya wadhu nau'i, susunan tapi dipandang dari sisi nau itu jenis, gamanya gitu ya, macam kan lu jauh banget sih naruhnya. Ini kan kemarin pembandingnya ini wadhu tapi saksi, ngerti kan? Wadhu yang 4 ini kan termasuk wadhu, namanya wadhu saksi. Oke? Jadi ada yang wad'un khosun dan seterusnya. Dibangunin, cuci muka, la ilaha illallah, ngaji jam segini udah nggak punya daya hidup gitu, ngantuk, ya kan? Sama Alpin. Nah sekarang yang kedua wadhu nau'i. Wadhu nau'i itu yang pertama mata akolal wadhu fi al mana al maudhu lahu khoson. Nih saya hapus dulu dah. Wah kopinya jatuh. Nih saya hapus dulu aja. Walaupun contohnya sama fa'ala. Yang pertama ma ta'akola al-wadi, gimana tadi? Ma ta'akola al-wadi fihi al-makna al-maudhu lahu khoson. Ma ta'akola al-wadi fihi al-makna al-khos. Kan gitu. Yang dicontohkan tadi orang yang membuat kalam, mempunyai angan-angan, berkeinginan lah gampangannya, makna yang khusus. Contohnya fa'ala, kan kemarin udah jelas ini dibahas. Fa'ala, mau fa'ula, mau fa'ila, akhirnya kan boleh 3. Semua lafaz yang mengikuti wazan fa'ala, fa'ula, fa'ila itu menunjukkan zaman madhi. Kan kemarin gitu. Nah, ini namanya jenis daripada wadhu nau'i. Nyambung nih. Dari sisi maknanya. Kan ini bahas ja'a kan kemarin. Kalau ja'a didengerin. Lu paham nggak paham? Udah taruh itu ya. Taruh di depan. Minumannya taruh di depan. Udah jangan dipegang-pegang. Serius. Ini lagi ngaji serius, dari kemarin udah saya ingetin. Nyambung nih. Ini kan bahas ja'a. Ja'a ini maknanya. Kalau zaidunnya kan udah dibahas duluan. Nih kaitannya yang di atas. Oke. Sekarang bahas ja'a. Ja'anya termasuk apa? Oh, ja'a termasuk wadhu nau'i. Zaidunnya wadhu saksi. Kok bisa termasuk wadhu nau'i? Dibedah. Ternyata wadhu nau'i terbagi 3. 1 mata akolal wadi fihi al makna al khos bi an lahadu dan seterusnya terusannya. Oke.
Nah, yang kedua adalah ma ta'aqqalal wadhi fihi al maudhu'lah aman kal murakkab al khabari. Nah, ini yang sekarang. Sama ma ta'aqqalal wadhi, ada fihi-nya enggak? Fihi sama fihi. Cuman bukan al mana al khos, tapi al maudhu'ah. Al maudhu'ah lahu aman. Kalau ini kan makna khusus. Oke? Kalau ini adalah maudhu'lahnya umum. Bagaimana sih Pak bedanya maudhu'lah? Kalam, ini bicaranya kalam. Berarti jumlahnya ja'a zaidun. Nah, wadhi artinya orang yang membuat tarkib ja'a zaidun itu adalah seolah-olah dia mengatakan wada'tu kulla murakkabin khobariyin lidilalati ala subuti syai'in li syai'in. Contohnya tetap ja'a zaidun. Ini contohnya nggak usah ribet-ribet. Ini kan risalah ja'a zaidun. Tapi ja'a zaidun kalau kemarin dipandang dari sisi zaidunnya tok, kan namanya wadhu' saksi, oke? Yang kemarin dan barusan dijelaskan, ja'anya dipandang dari ja'anya tok, yang menunjukkan makna lampau yang mengikuti wazan fa'ala. Ja'a asalnya jaya'a. Oke? Ingat ya? Dia termasuk wadhu' nau'i. Nah, itu kalau dipecah-pecah zaidunnya wadhu' saksi, ja'anya wadhu' nau'i. Nah, kalau dipandang dari sisi semuanya ja'a zaidun. Ja'a zaidun ini. Jadi saya hapus dah. Ini udah kelar. Ja'a zaidun dipandang dari gabungan ja'a dan zaidun itu termasuk murakkab khobari. Apa maksudnya murakkab khobari? Susunan kalam yang terdapat kalam berita. Ja'a zaidun itu loh mengkabarkan tentang kedatangan Zaid. Kalau dipandang dari sisi ini, gitu loh maksudnya. Jumlahnya lafaz ja'a zaidun adalah termasuk ma ta'aqqalal wadhi fihi al maudhu'a lahu aman. Oke? Nyambung? Wih, paham gak nih? Jadi jumlahnya ja'a zaidun. Kan kemarin kan udah satu persatu zaidunnya begini, ja'anya begini, ya kan? Nah, kalau dipandang dari jumlahnya ja'a zaidun, maka termasuk wadhu' nau'i. Paham nih? Munziri, Pin, Kevin, Don, lu tuh. Oke. Sekarang yang ketiga. Udah Kevin gak apa-apa, nanti dilanjut Munziri yang baca. Tolong perhatikan dikit-dikit pelan-pelan ini. Ayo. Wasalisuha dan bermula ketiganya dari salah satu aksam. Itu hanya ke sono ya, diingat-ingat. Dan meleng, disimak. Termasuk bakhir. Ayo. Ma itu kalam. Ta'aqqala yang mengangan-angan. Siapa al-wadi'u, orang yang meletakkan dasar, membuat dasar kalam. Ntar dulu Pin, itu isinya tepatnya kalam apa lafaz saja Pin? Karena itu memandang fi'il. Nah itu ini yang nanti muncul fi'il madhi, mudhari dan amar. Nah gitu loh. Makanya ma itu lafaz gitu aja. Ma itu lafaz. Ya. Ta'aqqala yang mengangan-angan, siapa al-wadi'u, orang yang membuat dasar lafaz kalam. Fihi di dalam ma al mengangan-angan al maudhu'a pada peletakan. Lafaz yang dibuat. Lafaz yang dibuat. Yang diletakkan itu maksudnya lafaz yang dibuat. Andai kan orang ngomong ya lafaz yang diomongkan. Itu maksudnya maudhu' lah. Ya kan? Ayo. Lahu bagi al bi amrin dengan fil amar.
Bukan bi amrin dengan perkara. Bi amrin dengan perkara. Amin yang umum. Ya. Ma kaunihi beserta adanya amrin am. Khoson itu khusus. Tuh, awas. Ini kan jelimet. Coba sebelum saya lanjut, sebelum Kevin lanjut. Kan rumit. Bagaimana sih mata akolal wadi fihi al maudhu Allah, tapi bi amrin amin dengan urusan perkara yang umum, tapi ma'akauni khoson. Sementara keberadaannya lafaz tadi itu ada khusus. Maksudnya mah bi amrin am, padahal khusus. Jelimet apa enggak kalian? Loh, ngerti kan maksudnya? Nah dari situ yang saya maksud, ini bukan pembahasan yang ringan, loh gitu loh. Ayo terus. Kawat il musyattiqati. Kawat il mustaqoti harokatin. Ini istaqo yastaqu istiqokon wa mustaqon. Dijamak mu'anas salimkan. Mustaqotu. Mustaqotun kemasukan al menjadi al mustaqotu. Oke? Itu kudu bener kalian bacanya gitu loh. Al mustaqotu yang mustaq. Tahu mustaq kan? Yang bersumber atau yang keluar. Ayo. Kawat il mustaqoti seperti pembuatan yang bersumber. Membuat lafat-lafat yang bersumber atau yang keluar. Lafat-lafat yang bersumber. Nih, sekilas saya kasih pendahuluan. Kalian kan sering bahasa dorbun. Oke? Dorbun ini masdar. Dari dorbun itu bisa keluar doroba fi'il madhi, bisa keluar yadribu fi'il mudhari'. Dari idrib, dari dorbun bisa keluar idrib. Selama ini kan pemahaman kalian doroba melahirkan dorbun. Ngerti kan? Nah, itu maksudnya kawat kawat il mustaqoti bi'tibari hayatiha. Ayo. Bi'tibari hayatiha dengan menghitung atau menganggap keadaannya al mustaqot. Al-mustaqot itu lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang keluar dari lafaz lain. Seperti itu lafaz doroba keluar dari dorbun. Gitu loh. Ayo. Kakaulika seperti ucapanmu. Wadotu kulla fi'lin. Ya. Bihayatihi lidilalati ala juz'i min juz'iyatin. Lidilalati ala juz'in ya. Min juz'iyati. Terusin. Min juz'iyatil hadasi waz zamani. Min juz'iyatil hadasi waz zamani. Ba'da mula hazotil amri al-ammi. Ya. Dan seterusnya. Udah terusin dah. Ya, yo. Wadotu membuat siapa saya kulla fi'lin pada tiap-tiap fi'il ya. Bihayatihi dengan keadaannya fi'il ya. Didilalati karena untuk menunjukkan ala juz'iyin atas sebagian min juz'iyatil hadasi dari sebagian perbuatan. Nih sebelum kita lanjutin, enggak maksudnya saya klikkan supaya Kevin membaca langsung connect. Masa lampau waktu ya, waktu yang udah lewat, dengerin semuanya. Masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu kan secara umum zaman. Paham nggak? Waktu kan? Nah, adapun itu kan umum. Waktu sekarang, waktu yang akan datang, ataupun waktu yang udah terlewat. Secara umum itu kan namanya waktu. Nah sekarang, waktu sekarang umpamanya, itu kan berarti khusus. Nyambung nggak? Maka tadi definisinya
lafadz menunjukkan umum tapi dengan khusus. Yang halaman 17 bawah itu loh. Ma ta'aqalal wadhi fi al maudhu bi amrin am, dengan perkara yang umum. Perkara yang umum isinya apa? Zaman. Oke? Ma'a kauni khoson, serta dia khusus. Zaman secara umum ya sama, zaman. Tapi zaman yang lampau itu khusus. Zaman sekarang itu khusus. Nyambung kan? Nah itu maksudnya. Ayo lanjut. Itu baru ada pemecahan madhi mudhari amar. Ini jelimetnya di situ. Ayo. Wazamani dan zaman. Ba'da mula hazotil amri, dalam setelah memandang perkara al-ami yang umum, wahwa dan bermula al-amrul am, artinya benar. Mutlakul hadasi, itu mutlaknya perbuatan. Umum itu mutlak itu umum. Mutlakul hadasi itu umumnya hadas. Hadas yang dimaksud, awas perhatikan. Orang dibangunin. Ngaji baru datang udah ngantuk aja lu, kayak parah aja lu. Mutlak ayo. Mutlakul hadasi itu umumnya perbuatan. Wazamani dan zaman. Ya. Liu doa, supaya bahwa dibuat, diletakkan. Liu doa, supaya dibuat, diletakkan. Likulli juz'in, bagi apa itu naibul fa'ilnya liu doa? Apa likulli juz'in, apa bagi tiap-tiap bagian. Ya. Min huma, coba kemana coba? Dari mutlakul hadas. Min huma, dari hadas buat zaman. Hadas itu perbuatan, zaman itu waktu. Ngerti? Bukan mutlaknya, zaman dan hadasnya. Gini lah yo. Fahuwa, maka bermula yaitu tadi saniha, salisuha. Fahuwa, maka bermula salisuha, atau apa namanya, yaitu tadi ma wada'tu kulla fi'lin bihayatihi lidilala ala juz'iyyin min juz'iyatil hadasi wa zaman, dan seterusnya. Itu isinya fahuwa. Maka bermula wada'tu kulla fi'lin bihayatihi, dan seterusnya. Wat'un itu peletakan, pembuatan. Nau'iyun yang bahasa nau'i. Nah ini kan pembahasannya wadu' nau'i kan. Terus amin yang amun dong. Amun yang umum. Ya. Limaudi'i, limaudu'in. Jangan ragu-ragu kalau baca kitab. Limaudu'in, terhadap yang dibuat. Apalahu bagi maudhu. Apalahu bagi maudhu. Khosun, yang tertentu. Khosin berarti. Khosin yang tertentu. Ya. Qala, telah berkata siapa Ba'dul Haq. Tapi udah dulu deh Bin. Segitu dulu. Karena itu kalau itu kan pendapat kil yang lain kan. Itu kan sama dengan kil, qala, tapi sama dengan perhatikan. Ini salisuha. Ini jelimet juga ini. Sembarangan lu. Sama. Ini gampangannya ya. Mata kolal wadhi fihi al maudhu lah amr. Nah, sama. Al maudhu lah. Ya. Tapi kalau ini yang beda, ini yang membedakan. Nih, ini yang membedakan. Nah ini bedanya nih. Ini sama nih, sama atasnya. Bi amrin, amin, ma'akauni khoson.
Ini jelimet nih. Udah. Itu kan contoh. Perhatikan. Jenis dari waduk naui yang ketiga adalah waduk yang maksudnya waduk orang yang membuat kalam, orang yang membuat lafaz. Diangan-angan tujuannya apa? Tapi mengangan-angannya bi amrin amin ma'a kauni khoson. Dengan perkara yang umum. Perkara yang umum yaitu zaman. Zaman hal, istiqbal, atau zaman madi. Ono dan di muka. Hei, di muka. Nah, untuk diterangin serius tidur. Ya nggak boleh. Kalau saya ngaji mah kudu melek. Ngaji nahu wajib melek. Yang melek aja nggak paham, apalagi yang tidur. Paham nggak? Nah, itu bedanya saya sama Mbak Munawi sama Ustaz Gopur. Alvin Miller diantepin. Aska main diantepin. Kalau saya nggak bisa. Ngaji ya serius. Nah, itu namanya mendidik. Gitu loh. Itu maksudnya. Kakaulika wada'tu kulla fi'lin. Saya membuat fi'il bihayatihi dengan keadaannya fi'il untuk menunjukkan satu juz di antara juz-juznya hadas wa zaman. Hadas perbuatan. Nih gampangannya. Doroba yadribu idrib. Oh, doroba yadribu idrib. Masing-masing ini secara umum menunjukkan zaman. Secara umum. Sekaligus menunjukkan hadas. Hadas apa? Perbuatan. Nah, ini kan umum. Namun doroba menunjukkan zaman madi. Mado, kalau bikin anu ya berarti gini lah. Kalau yadribu menunjukkan bisa dua. Hal zaman sekarang. Dengerin al. Saya sekali lagi ya, jangan bercanda. Lihat saya nulis. Bahkan cara saya nulis kayak apa, lihat. Itu kalau lu mau pinter. Jangan malah cengengesan. Hal atau istiqbal. Lu lihat aja. Lu kalau pengen cerdas, saya nulis, saya lihat. Cara saya nulis ada nggak huruf yang kurang. Jangan sampai lu nyalin aja salah. Itu artinya lu nggak pernah serius. Semuanya. Loh. Istiqbal. Nah, idrib menunjukkan zaman istiqbal. Ini nggak gampang. Lu inget-inget begini. Lu dengerin yang benar. Jangan bahasa kasarnya. Nggak ada sekecap kata pun yang keluar dari penjelasan saya yang nggak kalian simak. Itu namanya inshot. Fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itu kalau ingin alim kalian. Nah, ini doroba yadribu idrib menunjukkan zaman plus hadas umum. Tapi zaman tadi kalau hadasnya juga umum. Doroba telah memukul, ada kalimat memukul apa enggak? Kan terambil dari kata-kata pukul. Maka ini kan doroba. Yadribu. Idrib. Ketiganya terambil dari masdar dorbun. Maknanya pukulan. Cuman kalau doroba telah memukul zaman madhi. Kalau yadribu sedang atau akan memukul. Oke? Kalau idrib pukullah. Udah dipukul apa belum? Belum. Maka idrib menunjukkan zamannya istiqbal atau mustaqbal. Itu yang dimaksud. Dan seperti ini tuh nggak gampang. Begitu loh.
Lah percil-percil ya kudu bisa ngimbangin. Dengan ngaji dijelasin dengan serius, ya sama aja udah deres. Hujan sederes-deresnya. Ada ember tengkurap. Keisi apa enggak kira-kira? Basah mah basah. Orang kehujanan, cuman nggak bisa nambung air. Lah, apa namanya, akal dan pikiran santri kita itu ya sama. Ada kalanya termasuk tanah. Kalau lu nggak percaya, lihat kitab Riyadhus Shalihin. Saya lupa babnya ini. Hatinya orang yang beriman itu seperti tanah subur. Tanah subur itu bisa menyerap air, menahannya. Nah, hatinya orang kufur yang ingkar terhadap kebesaran Allah itu seperti batu. Batu itu kebasahan, tapi nggak bisa menyimpan air. Santri juga sama, begitu loh. Maka jadikan hati-hati kita hati yang menerima nasihat, menerima ilmu, mau dengerin mau menerima penjelasan orang lain. Kalau kita sulit untuk mendengar penjelasan orang lain, ya sulit kita untuk merubah diri. Itu rumus. Maka kenapa saya wanti-wanti sama kalian baca Quran yang banyak. Bukan untuk ujub, bukan untuk ini, enggak. Untuk meluluhkan hati dan pikiran kita supaya seiring seirama dengan apa yang dimau Allah. Gitu loh. Nyambung ini. Oh, masih pada melang-meleng ke sono kemari, wah ribet. Nah, itu yang dimaksud. Ba'da mulahadatil amril am wa huwa mutlaqul hadas wa zaman. Liyudha'a likulli juz'iyyin min himma. Fa huwa wat'un nau'iyyun amun li mawdu'in lahu khas. Akan doroba yadribu idrib. Loh ya kan? Kalau dipandang dari sisi zaman dan hadasnya umum. Oke? Tapi dipandang dari sisi doroba menunjukkan makna madhi, yadribu zaman khal istiqbal, idrib zaman istiqbal. Itu khos. Lah khos tapi umum. Nah, bagaimana sih Pak? Khos ke umum? Nah, dipandang dari sisi zamannya, hadasnya kan tiga-tiganya ini mempunyai akar kata pukul. Loh iya kan? Kalau doroba telah memukul, yadribu sedang atau akan memukul, idrib pukullah. Loh, nyambung itu. Itu nggak gampang gitu loh. Udah Erwin, nulis apaan lu? Nulis apaan? Coba benar lihat pin. Gambar. Kamu nggak dengar saya barusan ngomong itu? Saya udah melarang. Buang. Buang udah, cepetan. Jangan aneh-aneh. Lu buku aja gua kasih. Kok mau sombongnya kayak seperti itu? Kitab aja saya kasih. Dibilangin. Baru mingkem loh saya ini. Gitu loh. Nanti kalau saya udah kepancing lain cerita. Gitu loh. Dibilangin suruh yang benar. Ayo lanjut. Qolatlah berkata siapa ba'dul muhaqqiqina, siapa sebagian ulama-ulama yang tahqiq keilmuannya, berkata watul mustaqqati bermula peletakan lafat-lafat yang mustakan udah berkali-kali dikasih tahu lafat-lafat berarti yang tuman lu namanya manja gak diingat. bi'tibari mad Udah coba baca, belajar, bertanggung jawab, yang dituntun lulu. bi'tibari maddatiha. Udah ganti.
Udah kalau ba'dul muhaqqiqin diulangi. Qala berkata siapa ba'dul muhaqqiqin, siapa orang yang tahqiq ke ilmuannya, wad'ul mustaqati bermula pembuatan lapad yang mustaq bi'tibari maddatiha tasdid dalnya baca begitu aja maddatun gitu. Bi'tibari maddatiha dengan menghitung madda itu material. Fa'ala itu dari fa, ain, lam itu madda namanya. Udah Khair, lihat kitab lu. Dengan menghitung material mustaqat min qabilil wad'i, Terusin. Min qabilil wad'il ani, itu dari kelompok peletakan yang umum. Ya. Limudu'in terhadap yang diletakkan, lahu bagi maudu, min yang umum. Ya. Wakila dan dikatakan apa yang gila, wad'ul maddati bermula peletakan material, kulliyin yang mangsa kulli umum, nau'in dan yang mangsa nau'i jenis. Bukan begitu. Wad'ul maddati bermula meletakkan maddah, kulliyun nau'iyun itu kulli, nau'iyun yang bangsa nau'i. Oh gitu loh. Ayo emang jelimet ya kan saya bilang. Wad'ul maddati bermula peletakan material, kulliyun. Tahu material kan? Material kalimat. Maksudnya material kalimat ini ada contohnya doroba. Ya kan? Itu dot roba ya 1000. Tetap aja intinya dot roba ya itu tambahan huruf mudhara, itu namanya maddah. Ngerti kan? Bahan. Gitu loh, kalau nggak ngerti material, bahan kalimat tapi gitu. Ayo. Kulliyun itu yang mangsa umum, nau'iyun yang jenis. Wad'ul hayati dan bermula peletakan keadaan. Serius. Syakhsiyun itu yang bangsa syakhs. Tahu hayah kan? Maddah tahu. Maddah tadi kan material. Membuat materialnya itu kulli kulli nau'i. Tapi hayahnya, hayah itu kan keadaan. Madhi mudhari amar. Itu kan hayah. Itu termasuk saksi tukil. Gitu loh. Ini perbedaan pendapat. Ini perlu pendalaman kalian. Nggak bisa saya paksakan. Harus kalian mutola'ah sendiri. Jangan angan. Sedikit demi sedikit gitu loh. Seterusnya juga sama. Ayo, karena itu nggak bisa saya paksa kalian untuk paham, nggak bisa. Karena itu wilayah khilafiyah. Ayo wakilah. Wakilah dan dikatakan yang kila wad'ul maddati bermula peletakan material, saksiyun itu yang masa umum. Saksiyun ke umum itu loh. Saksiyun yang masa salah individu. Tuh berarti kan yang sebelumnya kan wad'ul maddati kulliyun nau'i. Ya kan? Nah di sini wad'ul maddati saksiyun. Nyambung. Tukil perbedaan pendapat ya terus. Bi'anna wa doa dengan sesungguhnya bi'anna wudi'a bi'anna wad'a maddat harokatin bi'anna wad'a maddati doroba dengan sesungguhnya meletakkan material doroba
ala khiddatin itu atas satu batas. Doroba itu satu khiddah, satu batas. Wa maddati nasol atof kepada bi anna wat'a. Harokat itu sulit. Wa maddati nasoro dan meletakkan material nasoro nun sotro. Kalau sebelumnya kan doroba ala khiddatin itu atas satu batasan. Nah sementara wawat ul hayati dan bermula meletakkan hay'ah, nau'iyun itu yang bangsa nau'i. Coba lihat yang atasnya persis. Bukan atasnya, yang paling pinggir. Nah, itu kan wawat ul hayati saksiyun. Ini sebaliknya menurut Kil kan berlawanan. Nyambung nggak? Ini kalau saya paksakan nggak bakalan bisa. Nah, ini harus kalian mutola'ah sendiri, dipahami sendiri pelan-pelan. Nah itu loh, al ilmu bita'allum, usulul ilmi bita'allumi, bidarsi. Kalau dalam taklim, al ilmu bidarsi koma wartafa'a. Ilmu dengan kamu deres, koma akan berdiri tambah, wartafa'a dan menjadi tinggi. Tanpa kalian pahami nggak bakalan bisa. Ayo terus. Wadoa dia tegasnya diletakkan apa hayatul mustaqi Wat'u hayatil mustaqi tegasnya bermula meletakkan hayah keadaannya lafaz mustaq gitu loh. Wat'u Emang sulit sih hayatul mustaqi tegasnya bermula meletakkan keadaan lafaz yang mustaq dilalati untuk menunjukkan ala afrodihi atas individu. Tahu afrod kan? Nah, namanya fardun. Atas individu-individunya. Ntar dulu khobarnya mana itu? Wat'u hayatil mustaqi tegasnya bermula meletakkan lafaz yang mustaq itu lidilalati untuk menunjukkan ala afrodihi atas afrod individu-individunya mustaq. Kahayati fa'ala seperti keadaannya fi'il yang mengikuti wazan, ya menunjukkannya fa'ala aja lah. Fa'ala apa? Fi'il madhi kan, harokatin. Lalu kahayati fi'lin lagi seperti keadaannya fi'il fa'ala lidilalati itu untuk menunjukkan huwa lidilalati ala zamanil madhi atas zaman yang lampau. Wajat hulu maka termasuk masuk gampangannya tahu di bawah fa'ala apa afrodun individu maksud individu itu kalimat-kalimat yang lain. Nahu kataba wa zahaba itu seperti fi'il kataba dan zahaba. Ya, kalian bikinnya sendiri. Doroba, alima, hasiba. Watamamul kalami dan bermula sempurnanya kalam. Ya, mana tadi? Ala dzalika atas itu hay'ah dan dilalah tadi. Mabsutun itu dibeber, dijelaskan fi makhalihi dalam tempatnya kalam. Ya udah dibahas dalam fi'il madhi kemarin udah mudhari'ah amar. Ya udah intinya ini berarti kan ini jelimet emang. Saya pun nggak bisa memaksakan kalian paham, tapi yang jelas pemahaman ini proses ya, gitu loh. Udah nggak usah diartiin lah orang masalah khilaf lagi mana, ya kalian mutolak sendiri lah. Ngerti kan maksudnya? Kalau saya gas, puyeng kalian. Nah, soalnya kan ada pendapat tadi yang bertentangan. No, lihat kalian yang dari pertama. Bukan yang pertama, maksudnya yang baru mulai tadi itu loh. Mulai wakila. Kan tadi waqala ba'dul muhaqqiqin kan? Terus kan wakila, wat'ul madati kulliyun nau'iyun. Wawatul hayati saksiyun. Nah, itu kan wakila kebalikannya itu kan bertentangan. Watul madati saksiyun
Nah tadi yang Fathul Madati yang sebelumnya kan kuliun nauyun. Ngerti nggak? Bertentangan apa enggak? Bertentangan lah. Kalau itu saya paksakan pemahaman, jeblos otaknya. Paham nggak? Maka dengerin nih, menyikapi perbedaan pendapat, baik pendapat yang seperti yang barusan ataupun nanti kalian hidup di masyarakat, ini ngomong begini, ono ngomong begono, mana yang benar, itu harus dengan kepala dingin. Nyambung nggak? Itu baru bisa kalian bisa menyimpulkan kesimpulan yang benar. Paham nggak? Ini kata Santi begini, kata Bunga begini, kata Alpin begini, ya nggak? Ini tentang Alpin namanya. Loh iya kan? Bagaimana Sam? Apa Alpin? Ya begitu Pak. Kalau dikasih dibaikin gelunjak, kalau diantepin oleng. Kalau kata Parah, gimana Parah? Anu Pak, ya gak? Kata Fitri, susah Pak diajak ini ya gak? Kan kata lulu pada, kata maknya Alpin, Alpin anak gua. Lu ya apa enggak? Nah, lu harus menyikapi ini semua dengan hati yang lapang. Jelas gak maksudnya? Ini kaitannya perbedaan pendapat yang ada. Itu pendewasaan berpikir loh. Kalau kalian ikuti sebenarnya, ini Masya Allah. Inilah toleran itu berawal dari sini. Menghargai pendapat orang lain itu berawal dari sini sebenarnya. Nyambung kan? Maka nggak ada kalian debat, gebrak meja boleh untuk mempertahankan argumen. Makanya dengar buyang. Itu debat itu biasa sebenarnya. Gojol-gojolokan di antara santri itu kan biasa sebenarnya. Tapi jangan melampaui batas. Ya itu kan kalau bahasa anak sekarang kan ribet. Nanti katanya begitu membuli. Ya kan sebenarnya biasa itu. Loh iya kan? Yang penting kaitannya adalah untuk membangun. Untuk menguatkan mental. Bukan untuk mencaci, bukan untuk menghina. Nah ini harus kalian garis bawahi. Gojol-gojolokan itu kan di mana-mana juga biasa. Apa maksudnya? Dengan kalian cengeng. Wah, kami dibully gini. Cengeng. Kalau saya bilang mah, saya dikatain orang kafir biasa. Sesat biasa. Mulut-mulutnya sendiri masa saya larang. Ya kan? Termasuk lu pada kok sama ngatain gua mulu. Kosat gua lah. Lu begitu nggak yuk? Jangan gara-gara depan gua lu pura-pura lu. Ya nggak? Lu begitu nggak Pin? Kevin, lu begitu nggak? Kosat gua lah. Lu nggak modern begitu nggak Don? Lu jangan ketawa-ketawa lu. Gua tahu. Emang nggak tahu? Buset ya. Tadi saya habis disabet sama Pak Ustadz. Ngadunya Alvin ke Erwin. Ya iya. Lu paham maksudnya? Lah, jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, itu ya kita menilai sesuatu itu objektif. Tahu objektif nggak? Kebenarannya. Ya itu tadi. Kata Santi begini. Kata Bunga begini. Kata Farah begini. Kata Fitri begini. Kata Aska begini. Kata emaknya Alpin. Ya enggak? Alpin anak gua. Lu paham nggak? Jadi subjektif itu ya relatif juga. Nah itulah pentingnya hukum. Oh gitu loh. Sampai kan Nabi mengatakan lau sarokot Fatimatu lakotok tu yada. Andaikan, nah kan andai Rasul mengatakannya. Fatimah ini mencuri, niscaya akan aku potong, aku penggal tangannya. Jadi kalau apa? Loh, kalian ini ngerti subjektif objektif apa enggak? Subjektif itu menurut penilaian kalian pribadi. Menurut Santi begini, menurut Bunga begini, itu subjektif. Paham kan?
Nah, kalau objektif itu penilaian yang sebenarnya. Nah, kalau kita nggak ngerti kejadian yang sebenarnya kan berarti untuk apa memberi penilaian objektif itu kan perlu masukan-masukan. Paham maksudnya? Nah, itu yang dimaksud pendewasaan berpikir. Nah, ini kan habis ngaji ini kan mudzakarah kalian. Iya kan? Mudzakarah itu harus dengan ilmu. Umpamanya kalian bahas masalah apa? Itu bisa subjektif dalam tentang itu kata, wah itu kan kata Kak Santi Pak, senior, oke. Terus kata Mundiri bagaimana, kata Maftuh bagaimana? Nah, kata Santi nggak ada referensinya umpamanya. Tapi umpamanya Maftuh atau Aska, biar kata Kuntet, biar kata Krempeng, lu saya ada Pak argumennya ini Pak kitabnya. Walaupun kata Aska orangnya lebih kecil, tapi ternyata ada patokannya, ada referensinya. Kata Aska yang harus kita ambil karena ada referensi. Nyambung itu. Itu kebenaran namanya objektif. Jelas? Jadi harus kalian, nah kalian pun sama menerima satu informasi itu harus ya diteliti dulu lah. Paham maksudnya ya? Oke. Ada yang nanya, ya gue pengen enggak kalau Aal gunanya udah geleng-geleng kepala aja udah pusing Pak. Suruh Pak Alayat dibualah. Apalagi Pak Alayat ulu Pak ulu. Kan gitu kan? Maksud saya pembahasan nahu kalau memang saya salah ya kalian debat. Gitu loh. Itu nggak ada wah Pak Guru ntar kualat, nggak ada kualat. Karena ini bicara kebenaran. Nyambung gak maksudnya? Gitu. Ini bukan berarti, nah justru malah kalian kalau berbicara di belakang, dalam arti kalian malah menggunjing termasuk guru kalian di sekolah, itu nggak boleh. Lebih baik ngomong. Paham maksudnya? Itu baru kebenaran. Saya debat sama kiai saya, biasa dulu, dan saya malah disuruh. Walaupun ini, saya masih ingat waktu sama kiai saya. Walaupun Robin beda pendapat karo aku dengan saya, ngomong, sampaikan, begitu. Lagi saya tuh ngajak debat beneran, loh, itu baru objektif. Nah itulah yang harus kalian terapkan tiap malam minggu. Kan kalau malam minggu ini nggak bermutu dengan saya terusin ngaji ini, oleng lagi lo. Nah, ini hanya, nah itu apalagi itu. Udah Santi, enggak bakalan yang pecus lu. Bawahnya itu loh. Ya enggak, ada watat mafruk segala macem, kagak bakalan paham kalau kalian enggak pernah belajar ilmu arut. Apa itu ilmu arut? Yaitu bahar-bahar itu. Tawilun lahu dunal buhuri mafailu fuulun mafailun fuulun mafailu. Belum lagi bakar wajah. Mustafilun, 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 mustafilu. Itu ilmu arut namanya. Lu ilmu arut nggak ngerti. Parut dia. Ngomongin ke Garut. Garut sono Tasik. Ya enggak? Tuh. Oke? Ya udah besok di mutolaah tapi itu kan ada penjelasannya. Belum lagi itu tadi itu kalau antur berkirim misalnya yang kemarin saya kirim ke Sandi itu. Nah itu halaman saya itu tawilul azraqu bnu maliki fi baitihi bil amsikana muttaqi biyadihi husnun lawahu faltawa fahadihi asru makulatin sawa husnihi husnun biyadihi husnun. Husnun ya. Ada satu riwayat, lu apa? Saifun ada yang ngomong. Lu Husnun apa Saifun? Udah nggak nyambung lu. Oke, sementara itu dulu dah. Pokoknya emang ini jelimet pembahasannya. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.